Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema neraka dunia, ya, bagi orang ketiga karena merebut mantan darimu. Kita mungkin sering ya mendengar istilah surga dunia, ya, untuk menggambarkan berbagai kenikmatan, ya, yang bisa kita nikmati di dunia fana ini, ya. Nah, sekarang juga sebagai perimbangan, kalau ada surga dunia, tentu juga ada nerakanya dunia, ya. Nah, jadi ketika awal-awal nih orang ketiga merebut mantan dari Anda, ya, mungkin mereka sedang bahagia-bahagianya, ya, sedang honeymoon, ya, sedang merasakan surganya dunia. Tetapi itu tidak akan lama, ya. Kenapa demikian? Karena setelah itu menunggu neraka dunia, baik untuk orang ketiga juga tentu untuk mantan Anda, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang di dunia dan di akhirat itu berlaku logika yang berbeda, ya. Jadi kalau di surga, di akhirat nanti kalau orang sudah masuk surga, ya sudah kekal abadi. Tetapi ketika berada di dunia, orang bisa saja merasakan surga dunia yang ujung-ujungnya akan merasakan neraka dunia. Ya, nikmat dulu, sengsara menyusul, ya. Tetapi ada juga orang yang berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, susah-susah dahulu, baru menikmati surga dunia kemudian. Ada yang seperti itu. Nah, jadi ketika orang ketiga ini merebut mantan dari Anda, ya, di zaman milenial ini, ketika dia merebut tadi, ya, apa yang ada di dalam benaknya itu tidak akan jauh-jauh dari bab atau persoalan yang bernama materi, ya. Karena memang ini adalah zamannya di mana orang akan mencari materi dengan cara apapun. Tidak peduli lagi halal, haram, tidak peduli lagi dengan merebut suami orang, merebut istri orang, merebut calon suami atau calon istri orang. Pokoknya asal dia bisa mendapatkan harta, cara apapun akan dia lakukan, ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diingatkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yuballil mar'u bima akhazal mala amin halalin amin haramin. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau dari usaha yang haram, ya. Kan kerja capek, ya. Misal dia cantik begitu kan, disuruh bekerja, sarjana S1 sekarang mendapatkan pekerjaan misal dengan standar gaji 5 juta sebulan, itu beratnya luar biasa. Padahal dia merasa dirinya cantik. Maka cara cepat apa yang dia lakukan untuk bisa punya income yang besar, ya salah satunya memacari atau pacaran dengan suami orang yang sudah kaya raya, yang sudah established secara finansial, yang menurut pandangan dia sudah memiliki segalanya. Ya, itu cara praktis, ya, tinggal moroti saja setiap hari. Minta sesuatu, ya. Jadi dia memberikan cinta untuk mendapatkan harta, ya. Nah,
Maka orang-orang yang seperti ini ya, dia akan segera merasakan ya neraka dunia ya. Jadi ketika orang membangun relasi yang seperti model-model ini ya, seorang laki-laki yang sudah menikah ya, misal seorang wanita yang sudah terikat pernikahan, ketika mereka berselingkuh ya, sepertinya sulit untuk menghindar ya dari perbuatan dosa besar yang nama perzinahan. Ya, misal nih, suami orang didekati, kemudian terjadi perselingkuhan. Memang banyak yang pada akhirnya ya karena capek kan berdosa terus, kemudian menikah secara siri. Memang banyak ya. Sedikit sekali itu yang kenal di kesempatan pertama, kemudian karena takut dosa melakukan pernikahan. Misal pernikahan siri, itu sedikit sekali itu. Jumlahnya mungkin kecil sekali. Ya, yang lebih banyak dari itu sudah jalan ke sana kemari ya, sudah selingkuh ke sana kemari, sudah nginep ke sana kemari, baru berpikir untuk menikah secara siri ya. Itu pun kadang-kadang sudah hamil terlebih dahulu, baru berpikir untuk menikah secara siri. Nah, maka ya saat relasi-relasi seperti ini itu tidak akan jauh-jauh dari lingkaran dosa besar yang bernama perzinahan. Nah, perzinahan inilah yang kemudian akan mengundang atau menghalalkan turunnya azab dari langit kepada orang-orang yang melakukannya. Ya, karena itu di dalam sebuah hadis dijelaskan, "Iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Apabila telah marak zinah dan riba di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Ya. Jadi ketika orang ketiga merebut mantan dari Anda ya, karena melihat mantan uangnya banyak dan seterusnya tadi. Ya. Kemudian apa sih yang dicari dari pengkhianatan seperti itu? Ya tentu tadi ya surga dunia yang akan berdampak kepada ditemuinya dengan segera neraka dunia. Ya, karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ketika mereka memulai atau merintis perselingkuhannya, merintis pengkhianatannya, tidak akan jauh-jauh dari perbuatan dosa besar yang bernama perzinahan. Dan perzinahan inilah yang kemudian akan mengundang turunnya azab untuk mereka yang melakukannya. Dan azabnya bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk penyakit untuk mereka, ya, bisa dalam bentuk kebangkrutan usaha, ya, bisa dengan diberhentikan dari tempat kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi yang pasti ketika orang merebut ya pasangan orang lain seperti itu, maka tidak akan lama lagi neraka dunia akan segera dia datangi, atau azab akan segera turun kepada diri yang bersangkutan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.